君の名前は Halo, perkenalkan nama saya Ruta Syamelia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan ngebahas tentang persamaan fungsi eksponensial dalam rangka memenuhi tugas proyek Matematika Perminatan semester 1. Daripada kelamaan, langsung aja yuk. Apakah kalian tahu pengertian dari persamaan eksponensial? Persamaan eksponensial adalah persamaan bentuk eksponensial yang memuat variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Misalkan P sebagai banyak bakteri semula dan Px sebagai banyak bakteri setelah beberapa periode. Banyak bakteri setelah X periode dapat dinyatakan dengan Px sama dengan P kali 2 pangkat X. Ketika semula terdapat 15 bakteri, lalu setelah beberapa periode menjadi 1920 bakteri, maka periode perkembangan bakteri dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Px sama dengan P kali 2 pangkat X menjadi 1920 sama dengan 15 kali 2 pangkat X. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Nah, berikut bentuk-bentuk persamaan eksponensial. A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka Fx sama dengan M. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, B lebih besar dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B, maka Fx sama dengan 0. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Fx sama dengan Gx. 2. Hx sama dengan 1. 3. Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. 4. Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jika Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx, penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Fx sama dengan Gx. 2. Fx sama dengan min Gx dengan syarat Hx harus genap. 3. Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir, A dalam kurung A pangkat Fx tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan B dalam kurung A pangkat Fx tutup kurung ditambah C sama dengan 0. A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, A tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C, E, R. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan pemisalan Y sama dengan A pangkat Fx sehingga diperoleh AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, substitusikan kembali pada pemisalan Y sama dengan A pangkat Fx sehingga diperoleh nilai X. Nah, itu tadi bentuk-bentuk persamaan eksponensial dan penjelasannya. Sekarang kita akan ngebahas contoh-contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial dari 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 6. Cara mengerjakannya sebagai berikut.
2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 6, kita ubahkan menjadi 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Mengapa bisa menjadi 2 pangkat 4? Karena 6 kita pangkatkan, dia berubah menjadi 2 pangkat 4. Lanjut, pangkat 4 tersebut kita turunkan ke bawah lalu dikurangkan dengan 2. 4 dikurang 2 hasilnya sama dengan 2. Mengapa hasilnya bisa menjadi 4 kurang 2? Karena 2x ditambah 1 itu positif, kita akan ubah menjadi negatif. Kita lanjut, 4 dikurang 2 sama dengan 2, lalu ditambahkan dengan 1, hasilnya yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah x sama dengan 3. Soal berikutnya yaitu nomor 2, tentukanlah himpunan penyelesaian dari soal berikut ini. 3 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 81. Soal tersebut merupakan bentuk persamaan eksponen sederhana. Himpunan penyelesaiannya dapat dicari dengan menyamakan pangkat ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga penyelesaiannya akan seperti berikut. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b, berarti kita ubah menjadi 3 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 81. Selanjutnya kita samakan basis antara ruas kiri dengan ruas kanan. Karena basis pada ruas kiri adalah 3, maka kita ubah 81 menjadi 34. Sama seperti soal nomor 1 tadi, 81 kita pangkatkan akan menjadi 3 pangkat 4. Nah, basis tersebut dapat kita coret karena sudah sama. Karena tercoret, kita hilangkan menjadi 3x dikurang 2 sama dengan 4. Karena 3x dikurang 2 itu negatif, kita akan pindahkan menjadi positif. Berarti 3x sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Lalu kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan 6 per 3, hasilnya adalah x sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah x sama dengan 2. Lalu soal berikutnya dipersingkat saja. 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya sebagai berikut. 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0, kita uraikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. 2x pangkat 2 dikali 2 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Misalkan y sama dengan 2 pangkat x. Lalu 2y pangkat 2 dikurang y dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaannya. Jika sudah, y sama dengan min 3 per 2 atau y sama dengan 2. Nah, untuk menguraikan pangkat persamaan tersebut, kita gunakan sifat-sifat eksponen. Kemudian setelah kita dapatkan nilai y, kita ubah kembali ke bentuk 2 pangkat x sehingga untuk y sama dengan min 3 per 2, 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2, tidak ada nilai x yang memenuhi. Untuk y sama dengan 2, lalu 2 pangkat x sama dengan 2 kita pindah ruaskan menjadi 2 per 2, hasilnya adalah 1. Berarti kita tulis di bawahnya adalah x sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut adalah x sama dengan 1. Soal terakhir yaitu nilai x yang memenuhi persamaan 2 per 5 pangkat 1 per 2 sama dengan 5 per 2 pangkat x ditambah 1 adalah. Penyelesaiannya sebagai berikut. Persamaan di atas terbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, yang berarti fx sama dengan p. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah x sama dengan min 3 per 2. Nah, itu tadi penjelasan dan bentuk dari persamaan eksponensial. Bagaimana? Mudah kan? Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng di bawahnya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.